Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai DNS server. Itu kita akan belajar authorize DNS server ya teman-teman. Oke, nah di pembelajaran kali ini yang pertama itu ada konsep authoritative DNS server. Kemudian yang kedua, clone Debian untuk web server, kemudian konfigurasi join file, kemudian konfigurasi forwarding file, kemudian konfigurasi reverse file, kemudian verify konfigurasi restart server, kemudian pengujian authoritative DNS server ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep authoritative DNS server ya teman-teman. Oke, nah jika di video sebelumnya kan kalau kita ingin mengakses facebook.com itu kan kita akan merequest untuk IP ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, berbeda dengan authoritative kemudian DNS server. Jadi untuk DNS servernya itu dihilangkan ya teman-teman. Jadi kita menyimpan di local host atau udah konfigurasi di lokal atau lokal lokal DNS ya teman-teman, sorry. Nah, jadi konsepnya itu kita setting dulu di lokal DNS, jadi tidak melalui DNS server ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk mengakses facebook.com ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk konsepnya ya. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan belajar clone Debian untuk web server ya teman-teman. Oke, dari sini teman-teman langsung aja untuk buka VirtualBox-nya ya. Oke, nah di sini teman-teman, di sini kita akan mengkloningkan server 1 Debian ya sebagai lokal DNS-nya ya. Jadi kita akan cloning server 1 Debian sebagai web servernya teman-teman. Nah, nanti juga web server tersebut itu memiliki IP yaitu 10.10.4 ya. Jadi server 3. Oke, langsung saja kita cloning ya. Untuk server Debian clone, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian di sini ada clone ya. Clone, kemudian untuk namanya di sini kita coba untuk web server ya. Oke, di sini udah web server, kemudian ini clone type-nya itu full clone ya teman-teman. Oke, nah di sini tinggal teman-teman finish aja. Nah, di sini untuk copying machine virtualnya itu teman-teman tinggal tunggu sampai prosesnya selesai ya. Ini tidak memakan waktu yang lama ya kalau untuk clone. Oke, nah di sini teman-teman udah cloning server Debian jadi web server ya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masuk dulu ke setting ya teman-teman untuk menghindari install ulang. Kemudian teman-teman masuk ke sistem. Nah, si harddisk itu teman-teman jadi paling atas, kemudian kedua itu optical ya, dan ketiga itu floppy. Oke, saya coba oke. Kemudian saya start.
enggak langsung atau enggak kayak install ulang lagi ya teman-teman. Nah di sini tinggal tunggu aja untuk proses bootingnya itu cepat ya teman-teman. Oke, nah di sini saya coba untuk login ya. Sorry kurang satu passwordnya teman-teman. Oke, nah di sini udah login ya. Kemudian kita ke terminal. Di sini kita alihkan ke GUI ya. Oke, nah di sini kita login itu router Debian, kemudian password saya itu ini. Oke, nah di sini saya sudah login ya teman-teman. Oke, nah sudah di sini teman-teman tinggal ganti untuk IP addressnya ya. Ini kan masih sama seperti yang server 1 server 1 Debian ya. Nah, di sini teman-teman gantinya masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah di sini tinggal nano etc kemudian network slash interfaces ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk IPS-nya npos 3 ya. Nah di sini kita ganti menjadi 10.10.4 ya, karena yang titik 3 itu udah pakai Ubuntu. Oke, yang saya oke, IP address udah ganti. Kita coba ganti juga untuk hostname-nya ya, nano etc kemudian hostname. Nah di sini jadi server 3 Debian ya, seperti ini server 3 Debian. Oke, saya Ctrl X, yes, kemudian saya enter. Dan jangan lupa juga untuk ganti hostnya ya, host seperti ini. Jadi di sini ganti dengan server 3 Debian, kemudian di sini juga ganti jadi server 3 Debian. Oke, sudah. Yes, kemudian enter. Oke, nah tinggal kita sistem CTL restart networking ya, seperti ini. Oke, ini sudah saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan konfigurasi John file ya teman-teman. Oke, nah di sini kan barusan kita udah membuat cloning server Debian-nya teman-teman untuk web server. Oke, nah di sini langsung saja kita konfigurasi John file di web servernya teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah masuk ke dalam server 3 Debian ya teman-teman. Nah ini juga ada juga untuk konfigurasinya, itu ini ya teman-teman. Untuk konfigurasi kita kali ini, konfigurasi John file itu segini ya teman-teman di video kali ini. Nah segini ya. Oke, nah langsung saja yang pertama itu kita harus menginstal Bind 9 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke cd/etc/bin ya. Oke, nah di sini kita langsung saja masuk ke super user ya. Kemudian kita coba apt install Bind 9 seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini tandanya udah berhasil keinstall ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cd ke etc kemudian bind ya, bind seperti ini.
Oke, kemudian saya coba ls. Nah di sini itu banyak ya teman-teman konfigurasinya, ada Binance, kemudian dbempty, kemudian numbet.com, kemudian Jones dan lain sebagainya teman. Oke, nah di sini langkah selanjutnya itu kita konfigurasi John filenya di tinggal masuk ke nano, kemudian nemat.konfigurasi.lokal ya. Oke, nah di sini teman-teman tinggal tambahkan John, kemudian titik 2 di atas, kemudian titik 2 di atas, kemudian nama domainnya ya teman-teman, nama domain, kemudian .com tutup atau tanda koma 2 di atas lagi, kemudian buka kurung ya. Oke. Nah di sini teman-teman tinggal nama domainnya saya yang simpel aja, misal manki.com, kemudian saya titik 2 lagi di atas, kemudian kasih kurung kurawal ya, seperti ini, kurawal, kemudian enter 2 kali, kemudian kita tutup kurung kurawal, saya ke atas. Oke, nah di sini teman-teman tinggal tab sekali, kemudian kasih yang di sini ya, kita kasih type master, kemudian titik koma ya teman-teman, type master, kemudian kita kasih titik koma, titik koma, kemudian enter lagi, kita tab lagi, kemudian di sini kita filenya kita lihat lagi untuk contohnya ya. Filenya di etc bind, kemudian db manki. Oke, di etc slash etc slash bind, kemudian slash etc slash bind, kemudian di sini db, kita coba lihat lagi ya teman-teman, db.manki, kemudian tutup kurung. Oke, di sini pertama, di sini kita kemudian kasih titik koma dulu di atas, db.manki ya, seperti ini, dan saya kasih titik koma 2 di atas lagi. Oke, takutnya salah, kita coba lihat lagi, manki. Oke, ya udah ya, seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma, kemudian jangan lupa yang di bawahnya juga kita kasih titik koma juga ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, nah ini untuk konfigurasi forwarding John-nya udah. Kita lanjutkan lagi ke reverse John-nya ya teman-teman. Jadi reverse John yaitu IP yang dimiliki oleh si manki.com ini ya teman-teman, atau domain manki.com. Oke teman-teman, nah di sini untuk konfigurasinya itu sama aja teman-teman seperti yang forwarding John ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi John, kemudian tanda koma di atas, kemudian di sini coba lihat lagi ya, di sini untuk
kita memasukkan IP-nya teman-teman. IP-nya itu IP kebalikannya ya teman-teman. Berhubung IP yang pertamanya itu 10 10 10 semua ya teman-teman, jadi kalau dibalik itu sama aja ya teman-teman, jadinya 10.10.10 dan titik 10 ya teman-teman. Oke, kemudian 10 10 kemudian titikin, kemudian address dot arpa. Oke, coba 10.10.10 kemudian dot in, kemudian di sininya kita coba lihat lagi address adr, kemudian dot arpa ya teman-teman, dot arpa seperti ini, kemudian kasih koma 2 lagi di atas, kemudian kasih kurung berawal, enter, dan saya enter lagi enter lagi dan tutup kurung. Dan di sini kita garis perintah yang kedua itu kita tab lagi, kemudian tab masternya masih sama ya, tabnya masih master seperti ini, tab master, kemudian kita kasih titik koma dan saya enter, tab lagi. Nah, oke. Nah, untuk filenya di sini kita simpan di etc, kemudian find, kemudian kita lihat lagi teman-teman, kita disimpan di db10 ya teman-teman. db.10. Oke, seperti ini, kita kasih titik koma 2 di atas. Sorry, ini belum ya teman-teman. Dan kita kasih di sini titik koma. Kemudian kita jangan lupa juga untuk kasih di tutup kurawalnya ya di sini. Oke, nah mungkin ini untuk konfigurasinya ya. Kita coba Ctrl X, kemudian enter. Kita coba cat .com.cal. Nah, oke, mungkin ini untuk konfigurasinya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan konfigurasi forwarding file ya teman-teman. Oke, nah sebelumnya kan kita udah konfigurasi join file. Nah, sekarang kita akan konfigurasi forwarding file ya teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman langsung aja buka untuk web servernya ya, web server. Nah, ini ya teman-teman. Oke, nah di sini kan kalau kita ls itu ada banyak directory yang dapat kita konfigurasi ya teman-teman. Jadi di sini saya akan copy aja teman-teman. Saya akan copy db.local aja ya, db.local, kemudian kita misal db yang saya itu .manki ya, seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Kita coba ls, kita coba lihat. Nah, di sini udah ada db.manki ya. Oke, kita coba buka ya. No, kemudian db.manki. Oke, nah di sini ini kan sudah ada untuk konfigurasinya teman. Nah, kita tinggal ganti-ganti aja teman. Oke, nah sebelumnya kita di sini akan mengganti untuk nama-namanya terlebih dahulu ya teman. Di sini kan untuk konfigurasi forwarding zone file. Oke, nah di sini untuk nama localhostnya yang itu ya teman, yang di atas localhost
kemudian rootnya itu kita ganti juga jadi madki.com, kemudian rootnya juga menjadi madki.com ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita ganti aja, kita ganti nama localhost-nya jadi madki.com teman-teman, dan jangan lupa kasih titik ya teman setiap penamaan domain ya. Oke, rootnya juga kita samakan menjadi madki.com ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita juga butuh ganti untuk serial numbernya teman-teman. Nah, kita ganti menjadi 5 aja ya, kita ganti menjadi 5 ya teman-teman, karena sehabis konfigurasi itu serial numbernya harus diganti ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk localhost-nya kita ganti juga teman-teman, di sini jadi madki.com juga teman-teman, madki.com. Oke, kita coba lihat lagi ya, kita coba lihat lagi. Oh, kita pakai name server 1 kemudian .madki.com. Oke, sorry saya lupa atau tidak lupa teman, saya belum belajar. Kita coba name server 1.madki.com ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Situ kita ganti untuk itunya menjadi NS1 kemudian internet, NS1 internet. Oke, addressnya di sini kita ganti ya teman, di sini kita ubah untuk ininya jadi NS name server 1, ininya ininya address, kemudian IP dari domain servernya itu server 1 Debian, IP-nya itu 10.10.2 ya, seperti ini. Oke, nah kita lanjutkan lagi ya teman-teman, kita lanjutkan, kita tambahkan untuk IP yang web servernya ya teman-teman, kemudian address 10.10.10.4. Oke, nah di sini kita hapus aja satu baris perintah terbawah dengan menggunakan ctrl plus k ya. Oke, nah di sini otomatis terhapus ya teman-teman. Karena di sini tinggal tambahkan underscore, kemudian ininya kita tab lagi, ininya address, tab lagi, kemudian di sini baru masukkan untuk IP web server 10.10.4 seperti ini. Lalu kita enter, kita buat lagi yaitu www, kemudian tab ininya kita coba lihat lagi internet, kemudian cname madki.com. Oke, ininya kemudian cname itu cname, kemudian tab lagi sini baru madki.com. Nah, seperti ini ya teman untuk konfigurasinya. Nah, jadi cname itu semisal kita atau router ingin mengakses ke 10.10.4 itu bisa ke madki.com terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, seperti itu ya teman untuk konfigurasinya. Oke, saya rasa cukup untuk konfigurasi forwardingnya teman. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan konfigurasi refresh file ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita udah konfigurasi forwarding file ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi refresh file ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk konfigurasi refresh file di sini sama seperti yang forwarding file ya teman-teman, biar sama. Nah di sini pertama kita akan mengcopy db127 menjadi db10 ya teman-teman, karena sebelumnya kan kita udah konfigurasi domainnya di db10 ya teman. Oke, nah di sini lanjut kita ada ya untuk web servernya teman. Oke, nah ini bekas konfigurasi sebelumnya teman. Di sini kalau kita ls lagi kan di sini ada db127 teman. Nah ini kita akan copy db127 kemudian menjadi db .10 ya, seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita nano db.10 nya ya. Nah di sini juga udah disediakan template-nya teman. Kita tinggal ganti-ganti aja ya. Oke, nah untuk yang di sini untuk localhost-nya itu yang tadi ya teman, yaitu madki.com ya. Kemudian jangan lupa titik ya. Kemudian di sini juga untuk root itu sama madki.com juga ya, madki.com. Kemudian untuk serialnya kita ganti menjadi 5 ya. Oke, nah untuk untuk servernya yang barusan kita buat yaitu ns1 ya, ns1.madki.com ya. .com seperti ini, jangan lupa titik ya teman. Nah kemudian saya coba enter. Nah kita coba definisikan IP yang paling terakhir server Debian yaitu 2, kemudian tab kita kasih internet kemudian tab juga kita kasih ns, kita tab lagi, kemudian kita jangan di tab lagi ya teman, dari sini ns1.madki.com. ini titiknya seperti ini ya. Oke, nah seperti ini ya teman. Oke, nah kemudian untuk yang ini kita ganti menjadi, untuk pointernya kita ubah ini menjadi 4 teman, 4. Kemudian ininya udah internet pointer. Oke, nah untuk nama localhostnya kita lihat ya teman-teman, www.alicans.com. Oke, berarti di sini madki.com. www.madki.com. Ini untuk konfigurasinya teman-teman. Oke, nah ini jadi untuk konfigurasi refresh filenya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke video selanjutnya ya teman-teman.
Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan verify konfigurasi restart server ya teman-teman. Nah di sini kita untuk verify konfigurasi restart server itu kita akan mengecek konfigurasi yang udah kita konfigurasi ya teman-teman, apakah terdapat error dalam konfigurasinya teman-teman. Nah nantinya juga akan ketahuan ya teman-teman. Nah pertama itu kita akan ngecek cek .com ya teman-teman, apa saja .com itu bila mana ada error itu akan ketahuan ya teman-teman. Oke langsung saja kita sebelumnya. Nah di sini teman-teman pastikan untuk db marquee terlebih dahulu dan set db.10 seperti ini. Nah ini adalah konfigurasinya teman. Nah pertama itu akan kita cek yaitu emet cek seperti ini. Nah, ini tidak terdapat error ya teman-teman. Oke di sini aman. Selanjutnya kita cek emet cek John, kemudian cek John itu .com, kemudian db marquee ya teman-teman, db domain kita apakah ada error ya teman yang telah kita buat marquee.com, kemudian db.marquee. Oke nah ini sudah oke. Kemudian kita cek lagi itu 10.10.in, kemudian strip address, kemudian .arpa.db10 teman, seperti ini. Nama cek John. Oke salah ya teman-teman, kita coba lihat ya apa yang salahnya. .in.address.arpa db10. Oke kita coba lagi cek John 10.10.10 in, kemudian address.arpa, kemudian db 10 seperti ini. Oke sorry yang dari yang barusan salah ya, ini udah benar teman-teman. Oke ini juga udah oke. Nah yang kita lakukan sekarang yaitu sistem ctl restart line 9. Oke ini tipe restart line 9. Oke nah ini sudah ya teman-teman. Oke Oke, saya rasa cukup untuk pengecekannya teman. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita masuk ke materi yang terakhir yaitu pengujian autoritatif DNS server ya teman-teman. Oke, nah sebelumnya kan kita udah konfigurasinya ya teman-teman. Nah sekarang kita ke pengujiannya ya teman-teman.
Oke, nah untuk pengujiannya di sini kita menggunakan Ubuntu desktop sebagai kliennya, teman-teman. Nah, di sini sebelum ke pengujiannya, di sini teman-teman konfigurasi dulu untuk resolvernya, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman tinggal disable dulu yang ini ya. Kemudian teman-teman buat lagi ya yang baru, misal name server yaitu 10.10.10.2 ya, seperti ini. Kemudian kita portal X, yes, dan enter. Oke, setelah teman-teman udah konfigurasi untuk resolvernya, nah di sini untuk cara ngeceknya, di sini teman-teman tinggal klik kemudian domainnya yaitu cookie.com. Oke, seperti ini. Nah di sini udah ada, teman-teman. Nah untuk madki.com itu udah ada, teman-teman. Nah seharusnya di sini ada 3, teman-teman. Jadi ini di atas, kemudian yang di bawahnya itu ada ini ya, teman, ada NS1 kemudian madki.com ya, teman. Ini enggak tahu kenapa ini enggak ada, teman. Kemudian nah di sini untuk madki.com ininya udah ada, itu advanced sectionnya itu IP-nya 10.10.4 ya, teman-teman. Harusnya ada lagi yang IP domain yang NS nya ya, teman. NS satunya itu 10.10.2 ya, teman. Oke lah, nggak apa-apa, nanti saya perbaikin ya, teman, atau konfigurasi ulang ya, teman. Nah, seharusnya yang saya konfigurasi itu udah benar ya, teman, tapi ini nggak tahu kenapa nggak pada muncul ya, teman. Mungkin ini terdapat error ya, teman, di Ubuntu desktopnya, atau saya salah dalam konfigurasinya, teman. Saya minta maaf ya, teman. Oke, saya rasa cukup untuk pengujian autoritatif DNS server ya, teman. Nah, oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.